Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala al-mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa As'ada Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini sangat singkat, hanya sekitar 60-70 tahun umur kita, itu rata-rata. Namun ada juga yang meninggal dalam keadaan muda, bahkan ada sedikit yang lebih dari 70 tahun tapi tidak seberapa. Kematian itu pasti, dan kematian itu kita akan menghadapi semua yang namanya mati. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap manusia akan mengalami yang namanya mati, dan di hari kemudian akan disempurnakan amal kita di hari kiamat. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di hari kiamat akan disempurnakan pahala? Karena ternyata di hari kiamat itu Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan mulai dari kita meninggal sampai kepada hari kiamat. Memang kalau kita meninggal, memang sudah terputus amal. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan atau idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Jika anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Jika anak cucu Adam dia tidak bisa lagi sholat, dia tidak lagi bisa berpuasa, dia tidak lagi bisa mengaji, dia tidak lagi bisa bersedekah dan sebagainya, akan terputus amalnya. Tetapi ada amal yang bisa jalan walaupun dia sudah di dalam kuburan. Apa itu? Yang pertama, sedekatin jariyah. Orang yang bersedekah jariyah. Kita ketahui bersama bahwa orang yang bersedekah ketika dia membangun masjid, selama masjid itu dipakai untuk beribadah, akan mengalir pahala ke dia. Ketika dia bersedekah wakaf pondok atau membangun pondok, selama pondok itu ditempati, bahkan kalau pondok walaupun sudah tidak ditempati, tetapi berapa banyak anak-anak yang pernah belajar di situ, selama dimanfaatkan ilmunya, insya Allah akan mengalir terus pahala kepada dia. Makanya sedekah jariah ini sangat-sangat mulia. Makanya salah satu tips para jamaah, bahwa kalau kita tidak mempunyai banyak harta, maka caranya kita bersedekah jariah, kita cari masjid-masjid yang sementara dibangun. Caranya kita jangan sumbang uang, tetapi langsung beli semen, 1 sak semen atau 10 sak semen langsung kirim. Bagaimana kalau kita mengirim banyak masjid? Masjid A, masjid B, sampai masjid Z, kita kirimkan semen masing-masing 1 sak semen, dan itu kalau menempel, selama menempel di masjid-masjid tersebut, akan sangat mulia dan akan mengalir terus pahala kita. Bukan hanya masjid, termasuk pembangunan pondok pesantren, termasuk pembangunan panti asuhan, itu semua kita bisa tempati. Olehnya itu, hadirin yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala, sedekah jariah ini sangat-sangatlah bermanfaat dan sangat baik untuk kita aplikasikan. Kemudian yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Ilmu yang bermanfaat ini bukan hanya akan didapatkan kepada ustadz, bukan hanya akan didapatkan oleh guru, bukan, akan tetapi semua kita berpotensi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya? Ketika kita punya anak, kita selalu nasihati. Ketika kita punya ponakan, kita selalu nasihati. Kita punya saudara-saudara, kita punya orang-orang terdekat, kita nasihati, sampaikan bahwa ini yang baik, ini yang buruk. Walaupun kita bukan ustadz, akan tetapi anggaplah kita omnya, kita orang tuanya, kita sampaikan, itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya sering saya katakan kepada orang tua, usahakan
kita yang mengajarkan anak kita Al-Fatihah dari awal. Karena kalau kita yang mengajarkan Al-Fatihah dari awal, insya Allah selama anak kita membaca Al-Fatihah sampai tua, kita akan mendapatkan aliran pahala. Kita akan mendapatkan percikan pahala. Apalagi dalam sehari semalam minimal 17 kali kita baca Al-Fatihah. Ya, minimal. Karena sholat-sholat sunnah itu belum dihitung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, awaladin salih yad'ulah. Anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Tapi kata Ibnu Qayyim, anak yang saleh ini tidak perlu mendoakan khusus kepada orang tua. Jadi anak yang kita sekolahkan ini, anak yang kita masukkan di pondok pesantren untuk belajar agama, anak yang kita masukkan di pondok untuk menghafal Quran, itu sebenarnya otomatis pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim, di dalam darah anak kita ada air susu ibu yang sudah menjadi darah daging di situ. Di dalam darah anak kita itu ada darah daging ayah yang menempel di situ. Di dalam darah anak kita ada kerja keras orang tua, banting tulang di situ, hasil keringatnya itu diberikan makan kepada anaknya sehingga menjadi manusia, sehingga tumbuh dewasa. Itulah sebabnya kata Ibnu Qayyim, kalau anak itu tidak perlu mengirimkan doa khusus kepada orang tua. Kalau anak kita melakukan sesuatu, apakah dia mengaji, sholat, sedekah atau kebaikan yang lainnya, itu otomatis mengalir pahala kepada kedua orang tua. Maka alangkah baiknya kalau kita mempunyai anak yang solehah. Pemirsa Asada Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali, semua kita akan meninggal dan tentu persiapan kita harus betul-betul siapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya sakaratul maut. Saya kasih satu amalan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana atau man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dijamin masuk surga. Bagaimana cara latihannya? Sebelum kita tidur, kita usahakan kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah, baru kita tidur. Kalau kita berbicara lagi setelah itu, usahakan tutup lagi la ilaha illallah. Fungsinya apa? Fungsinya adalah itu latihan sebelum kita mati beneran. Karena tidur kata Nabi, an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya mati. Itulah makanya salah satu bukti bahwa tidur adalah saudaranya mati. Rasulullah mengajarkan sebelum tidur kita baca doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, saya hidup dan mati. Kemudian ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Kalimatnya hidup dan mati. Ini adalah bukti bahwa tidur adalah merupakan mati. Ulama kita juga mengatakan tidur adalah mati kecil. Oleh karena itu sebelum kita mati betul-betulan, sebelum kita mati sesungguhnya, maka kalau kita latihan la ilaha illallah, la ilaha illallah di akhir hayat kita, insya Allah kita akan mengucapkan la ilaha illallah setelah kita ingin mati betulan nanti. Cuma usahakan kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, kita masukkan dalam hati. Beda kalau kita baca la ilaha illallah dengan cepat dan pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu banyak bilangan tetapi tidak masuk ke dalam hati. Walaupun sekali tetapi kita masukkan dalam hati. La ilaha illallah. Kita masukkan dalam hati la ilaha, tidak ada Tuhan. Kita hilangkan semua zat, semua Tuhan, baru kita munculkan illallah, baru Allah. Insya Allah kalau kita mengucapkan la ilaha illallah seperti itu, maka akan sangat baik dan akan sangat mulia. Dan insya Allah ketika kita meninggal, kita akan mengucapkan la ilaha illallah dengan mudah. Pemirsa Asada Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.